Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farel Ahmad Reswara dengan NIM K00251117 dari kelompok A7. Hari ini saya akan menjelaskan terkait cor atau jantung. Nah, kalau kita lihat dari letak anatomisnya itu dia berada di cavitas thoracis, yang mana lebih tepatnya di mediastinum medius. Nah, cor itu dieratkan di dalam cavitas thoracis itu dia dengan, kalau misalnya dia diratin ke corpus sterni, dia itu oleh ligamen sternoperikardiaka. Lalu kalau ke processus sifoideus itu oleh ligamen sifoperikardiaka. Lalu kalau ke diafragma oleh ligamen kalau diafragma itu oleh ligamen pericardiofrenica. Dan yang terakhir ke vertebrae itu dia ke ligamen vertebroperikardiaka. Nah, kurang lebih seperti berikut. Ini untuk vertebroperikardiakanya, dia dilekati, lalu itu ke vertebra, lalu ini juga ke ke sternumnya. Terus yang bawah itu ke proses sifoideusnya. Terus habis itu ini ke diafragmanya. Ini. Oke, lanjut. Terus ada batas jantung. Nah, batas jantung itu ada 4. Jadi kalau kita lihat dari yang kanan atas itu dia SIC2 linea parasternalis dextra. Lalu untuk kiri atas itu dia SIC2 linea parasternalis sinistra. Kanan bawah itu SIC4 linea parasternalis dextra. Dan kiri bawah atau apexnya itu dia SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Ini dia teman-teman. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke bagian ini, struktur ekstranya atau core ekstranya. Jadi di struktur eksternal jantung itu kalau di setiap jantung itu dapat diidentifikasi ada apex, basis, dan juga 3 fasies, yaitu ada fasies sternocostalis bagian anteriornya, terus ada fasies diafragmatica, dan juga fasies pulmonalis. Nah, kurang lebih seperti berikut. Nah, terus basisnya itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya itu mengarah ke panggul kiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih apexnya itu menghadap ke bawah, yaitu ke panggul kiri? Ya karena apex itu dia bukan bagian puncak, tapi lebih ke tepatnya ke dia itu bagian yang terruncing, yang tertajam lah intinya. Nah, terus basis cordis itu tadi kan dia kan basisnya menghadap ke bahu kanan. Nah, basis cordis ini terdiri dari atrium dextrum dan dia itu menghadap ke belakang. Terus ke arah craniolateral dextra. Nah, lalu untuk apex cordis tadi ya ke panggul kiri, yaitu ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, untuk penjelasan fasiesnya sendiri, fasies sternocostalis itu dia dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga atrium dextrum, yang mana di antaranya itu terdapat sulcus atrioventricularis, yaitu sulcus itu yang garis yang memisahkan antara si ventricular sama si atrium. Nah, terus untuk pada pinggir kirinya itu juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Nah, lalu fasies diafragmatica yaitu dia itu terutama dibentuk oleh ventriculus dextra et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis. Nah, jadi dia dipisahkan oleh garis gitu. Garis itu yang disebut sebagai sulcus interventricularis. Nah, ini tuh bersandar pada centrum tendineum dan diafragmatica. Lalu permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior itu juga ikut membentuk fasies ini. Lalu ada fasies pulmonalis. Nah, fasies pulmonalis itu dia terutama dibentuk oleh ventricula sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextra untuk pulmo dexter. Lanjut ke permukaan cor. Nah, permukaan cor jadi ini kurang lebih ada POV-nya. Dari yang kiri ini dia dari ventral, yang kanan ini dia dari dorsal. Nah, jadi untuk jantung itu dia kan sebenarnya dibagi jadi 4 ruang ya. Ada atrium sinistra, atrium dextra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Nah, terus ada juga tuh bagian yang namanya auricula jantung. Auricula jantung itu auricula itu beda dengan atrium. Jadi auricula ini bagian luarnya. Nah, dia ini merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa atrium kanan janin. Nah, auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium sehingga dapat meningkatkan kapasitas atrium pada saat
stres. Nah, lalu permukaan dalamnya itu seperti dinding anterior atrium yang mana mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Nah, lalu di permukaan luar jantung itu juga terdapat banyak sulcus-sulcus yang menjadi tempat lewatnya pembuluh-pembuluh darah jantung. Contohnya ada sulcus coronarius, yaitu dia lewatnya dari arteri koronaria. Terus ada sulcus interventricularis anterior yang mana menjadi tempat lewatnya arteri atau vena interventricularis anterior. Next, nah di sini ada skeleton cordis. Jadi skeleton cordis ini dia itu berfungsi sebagai tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core atau jantung. Lalu ada tempat pelekatan kupis atau kutub jantung dan juga dia itu sebagai isolator impuls antara atrium dan ventrikuler. Sehingga nanti potensial aksi yang terjadi itu dia itu dapat ada jedanya dari sepersekian detik. Sehingga nanti kontraksinya itu terjadi secara berurutan antara si ventricle sama si atriumnya. Nah, dia itu terdiri atas apa? Dia itu terdiri atas annulus fibrosus, trigonofibrosus, dan pars membranacea septum. Yang mana pars membranacea septum ini septumnya dari si interventricular, interatrial, sama atrioventricular. Nah, terus tambahan juga untuk fasciculus AV atau bundle of His itu dia melalui annulus fibrosus yang merupakan satu-satunya koneksi antara si myocardium atrium dan myocardium si ventricle. Next, lalu kita di sini akan membahas lebih lanjut ke annulus dan trigonumnya. Nah, annulus itu merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atau pembukaan dari atrioventricular, orificium aorta, dan juga orificium truncus pulmonalis. Nah, 4 itu berarti dia ada annulus atrioventricular dexter yang mana berada di sekitar valvula tricuspid, terus ada annulus atrioventricular sinister yang berada di sekitar valva mitralis, terus ada annulus valva aorta yaitu yang berada di sekitar valva aorta sesuai namanya, dan juga terada annulus valva truncopulmonalis sesuai namanya berarti ada sekitar valva pulmonalis. Nah, terus ada trigonofibrosus. Nah, trigonofibrosus itu merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara si annulus. Jadi ada beberapa itu ada kurang lebih ada dextra et sinistra yang mana dextra itu dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan juga annulus atrioventricular dextra. Nah, sedangkan yang sinistranya atau yang kirinya itu dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Oke, lanjut ke core interna. Nah, core interna itu dia dibagi ada 4 tadi sesuai ruangannya, ada atrium dexter sinister, terus ada ventricular dexter sinister. Nah, atrium dexter itu dia terdiri atas ruang utama yang halus yaitu sinus vena cavae atau sinus venarum cavarum, dan satu ruang kecil yang kasar yang dia itu terbentuk dari musculi pectinati pada bagian superior yang disebut sebagai auricula dextra. Nah, kedua ruangan ini itu dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalamnya. Sedangkan pada bagian luarnya itu dia membentuk alur atau membentuk garis yang disebut sebagai sulcus terminalis. Nah, untuk auricular dextranya itu dia merupakan otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextra. Nah, lalu untuk septum interatrialnya itu memisahkan antara atrium kanan dan juga kiri. Nah, saat fetus pada sekat ini tuh dia terdapat sebuah lubang yaitu foramen oval. Nah, namun ketika kita beranjak dewasa itu akan foramen oval ini bakal berobliterasi dan menjadi fossa ovalis. Yang mana setelah lahir valvula foramen ovalis itu kan menutup foramen oval yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan dari atrium kiri. Jadi karena tekanan dari diatrium kirinya itu lebih tinggi, dia foramen ovalnya nggak bakal membuka lagi. Terus ada juga struktur limbus fossa ovalis yang mana merupakan bagian pinggiran dari fossa ovalis. Nah, atrium dexter itu dia dihubungkan dengan ventricle dexter melalui ostium atrioventricular dextra yang dibatasi oleh valva atrioventricular dextra atau biasa disebut sebagai katup si tricuspid. Nah, lalu muara-muara pembuluh darahnya itu ada vena cava superior melalui ostium vena cava superior, vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior yang mana terdapat valvula vena cava inferior atau valvula Eustachii. Nah, namun katup ini itu tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Lalu ada sinus coronarius yaitu melalui ostium sinus coronarii, terdapat valvula sinus coronarii atau valvula de Bessy yang juga tidak dapat menutup si ostiumnya. Terus ada vena cardias manemae yang mana melalui foramen venarum minimarum. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu sini kita akan membahas lebih ke struktur Koch triangle. Nah, Koch triangle ini dia merupakan lokasi si nodus AV-nya. Nah, dia ada di sini. Di segitiga itu. Terus lanjut ada
kita kalau ke bawahnya itu ventricle dextra. Nah, ventricle dextra itu dia terdiri atas satu ruangan permukaan besar yang disusun atas rigi-rigi yang menonjol yang disebut sebagai apa? Sebagai trabecula carnae. Nah, ada 3 jenis untuk trabecula carnae itu, ada musculi papillaris, trabecula septomarginalis, dan juga rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Nah, musculi papillaris itu dia melekat ke didi ventrikel melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspid. Nah, musculi papillaris dan chorda tendinae itu dia berperan dalam penutupan katup, yang mana musculi papillaris itu bakal berkontraksi sebelum ventrikelnya ventrikel itu dia berkontraksi, sehingga chorda tendinae itu bakal menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspisnya nanti penutup. Gampangannya, chorda tendinae itu tali yang menghubungkan si musculi papillaris dengan katup. Nah, lalu musculi papillaris juga berperan penting dalam fungsi jantung normal, yang mana membantu mencegah kebocoran melalui katup AV, menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dextra kembali ke atrium dexter selama sistol atau ventrikelnya berkontraksi. Nah, untuk trabecula septomarginalis atau moderator band itu dia itu yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior yang hanya terdapat di ventrikel kanan. Nah, trabecula septomarginalis ini juga membawa fasciculus atrioventriculis crus dextrum bundle his yang mana berperan sebagai sistema conduction cortis ventrikel kanan. Nah, lalu kita lanjut lagi. Nah, septum interventricular tadi itu dia sekat antara ventrikel kanan dan kiri ya, sesuai namanya itu septum. Lalu ada juga ostium truncopulmonalis yang mana hubungan antara si truncopulmonalis dan yang dibatasi oleh valva truncopulmonalis. Next, nah kita masuk ke atrium sinister. Nah, atrium sinister ini dia terdiri atas apa? Atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Lalu ostium AV sinistrum itu dia menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, yang mana ada fossa ovalis dan valvular foraminis ovalis. Dibawahi oleh apa? Dibawahi oleh 2 buah vena pulmonalis dextra. Lalu ada yang untuk sinistranya itu dia satu yang bagian superior dan satu yang bagian inferior. Next ke ventriculus sinister. Nah, ventriculus sinister atau ventricle yang kiri itu dia membentuk apex cordis sesuai namanya tadi, sesuai yang saya sebutkan tadi. Terus dia miokardiumnya itu lebih tebal dibanding yang lain. Kenapa? Karena otot jantung ventrikel kiri itu dia kan nanti bakal memompa untuk melawan tekanan tinggi mana kan nanti darah itu dibawa ke seluruh tubuh, mana kan lebih jauh kan, sehingga dia membutuhkan otot jantung yang lebih tebal. Terus habis itu bagian ventricle sinister ini dia yang mendekati aorta itu disebut sebagai vestibulum aorta. Terus ada ostium aorta yang mana dia itu menghubungkan dengan aorta, dan ada juga di sini muscula papillaris dan chordae tendinae. Next ke valva cordis. Valva cordis atau katup jantung, yang mana katup jantung itu ada 4, ada 2 katup atrioventrikular yaitu tricuspid dan bicuspid atau mitral. Terus ada 2 katup semilunar yaitu ada katup aorta dan juga katup pulmo. Nah, terus kalau kita bicara soal sistol diastol. Nah, sistol itu terjadi ketika ventrikel itu dia berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung. Sedangkan diastol itu dia ventrikelnya relaksasi sehingga nanti darahnya bisa masuk ke atriumnya. Nah, katup semilunar di sistolik itu dia terbuka, lalu untuk katup atrioventrikular itu menutup. Sedangkan untuk diastolik semilunarnya yang tertutup, atrioventrikularnya yang terbuka. Next ke valve ke bagian atrioventrikularnya, yang mana kita bakal membahas lebih lanjut, yaitu kita harus lebih tahu dulu untuk istilah-istilahnya, seperti valva itu keseluruhan katup, lalu ada valvula atau cuspis yang mana merupakan salah satu daun katup atau bisa dibilang katupnya katup, ada cuspis itu ibarat daun pintu, dan ada fungsi katup jantung, yaitu dia fungsi katup jantung ini dia mencegah regurgitasi atau kembalinya aliran darah. Nah, terus valva ini ya atrioventrikular itu kan nanti ada tricuspid sama bicuspid. Nah, tricuspid itu dibagi jadi 3 valvula, ada anterior, posterior, sama septal. Lalu untuk mitral itu dia dibagi jadi 2 karena dia namanya bicuspid, yaitu B2, yaitu dia dibagi jadi ada anterior sama posterior. Nah, tiap cuspis ini akan dihubungkan oleh musculi papillaris yang berada di ventriculus oleh chorda tendinae. Mekanismenya nanti ketika ventrikel relaksasi atau tekanan dalam ventrikelnya itu rendah, cuspis itu nanti tergantung, dia bakal menggantung secara lemas. Lalu kedua valva atrioventrikular itu terbuka, yang mana nanti menyebabkan darah itu masuk ke ventrikel. Nah, ketika darah masuk ke ventrikel, itu kan nanti ventrikelnya otomatis terisi tuh, terus penuh. Nah, nanti katup itu bakal terdorong oleh aliran darah dan tertutup, sehingga nanti chorda tendinae dan musculi papillaris itu bakal menegang. Nah, lalu kita masuk ke semilunar ya, yang mana katup semilunar itu kan namanya semilunar, itu dia berarti setengah bulan. Nah, dia itu ada pulmonal sama si aorta. Nah, dia ini mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar, yaitu truncus pulmonalis sama aorta.
dia juga mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam truncus pulmonalis dan ke aorta, yang mana mengontrol pembukaan dari ventrikel kiri ke aorta. Nah, masing-masing itu punya 3 titik, yang mana seperti saku baju untuk si melunar ini. Nah, truncus pulmonalis itu dia ada 3, ada anterior, dextra, sama sinistra. Nah, yang aorta itu juga sama, tapi bedanya dia nggak ada anterior, tapi dia adanya yang posterior. Nah, tadi kalau yang pulmonalis tadi dia adanya interior tapi nggak ada yang posterior. Dan keduanya sama-sama di dextra et sinistra. Dan mekanismenya untuk yang pulmonal selama sistol itu dia tekan aliran darah itu akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah itu akan mengisi si sinus pulmonal, yang mana ketika katup telah terisi penuh, titik puncak itu akan turun ke bawah sehingga menutupi katup si pulmonal. Nah, untuk aorta itu dia katup aorta itu memiliki struktur unik, yang mana dia punya bukaan arteri koroner yang ada dalam sinus aorta. Nah, ini dia bukaan si sinus koroner ini. Nah, ini ada lubang. Nah, ini dia menuju ke buat mengisi darah. Nah, terus dia ini nanti bakal memvaskularisasi si jantung itu sendiri. Nah, terus pengisian sinus ini hanya terjadi pada air sistol atau kontraksi si ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner itu hanya terjadi pada fase diastol atau ketika ventrikel relaksasi, atrium berkontraksi. Nah, sekian. Terima kasih.